Jika tadi kita bahas komparasi dua sampel, selanjutnya kita akan bahas komparasi untuk K-sampel. Uji yang akan kita gunakan adalah analysis of variance, atau disingkat ANOVA. ANOVA ini ada dua, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita bahas untuk rumusan hipotesisnya. Baik one way maupun two way, perumusan hipotesisnya sama. H0, mu1 dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan, dan seterusnya sampai mu(n). Karena K-sampel, jadi tergantung ada berapa kelompok yang dibandingkan. Jadi ini untuk H0-nya bisa sampai 3, bisa sampai 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk HA, mu1 tidak sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan, dan seterusnya sampai mu(n). Dengan kata lain, setidaknya ada satu pasang kelompok yang tidak sama. Ini tidak harus mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Bisa jadi mu1 tidak sama dengan mu3. Nah, yang menarik adalah kita tahu bahwa HA itu adalah kebalikan dari H0. Tetapi tanda tidak sama dengan ini tidak perlu untuk semuanya. Jadi cukup satu saja, bisa mu1 dengan mu2 tidak sama, atau mu2 dengan mu3 misalkan, untuk mengindikasikan bertentangan dengan H0. Selanjutnya, asumsi pada awal uji ANOVA, untuk sebelum kita melakukan ANOVA, itu yang pertama, data harus berdistribusi normal. Varian data itu harus homogen atau sama, kemudian datanya adalah jenisnya interval atau rasio. Oke, kita akan langsung ke penerapan soalnya untuk kasus yang ketiga. Ini ada seorang manajer melakukan supervisi terhadap 3 production line. Tertarik akan kinerja ketiga production line itu. Selama 6 minggu mengumpulkan data jumlah produk yang cacat per 1000 unit. Data yang dikumpulkan oleh manajer sebagai berikut. Ini produknya untuk production line 1 seperti ini production line 2, dan production line 3. Nah, pada kasus ini termasuk komparasi yang independen karena ketiganya tidak saling terkait. Baik data terkait maupun tidak terkait, nanti ujinya itu tetap pakai ANOVA. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah ketiga production line ini menghasilkan produk dengan kualitas yang sama? Kita akan menggunakan alfa 0,05. Nah, langkah yang harus dilakukan, yang pertama tentu kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, karena ada 3 sampel yang dibandingkan. Kemudian HA-nya minimal ada 2 min yang tidak sama. Jadi mu I sama dengan mu J. I tidak sama dengan J. Oke, kemudian kita langsung ke prosedur SPSS. Untuk name, kita tulis line dan cacat. Untuk baris 1, cacat untuk baris kedua. Type-nya numerik, desimal, kita buat 0 di baris 1 dan 1 di baris kedua. Nah, datanya tadi ada koma-koma, jadi kita pakai 1 angka di belakang koma. Kemudian labelnya kita tulis production line, yang baris kedua kita tulis jumlah produk cacat. Value, karena production line ini kita punya 3 dan kita harus mendeskripsikan seperti sebelumnya, yaitu kita tulis 1 untuk production line 1, 2 untuk production line 2, 3 untuk production line 3. Oke, untuk measure-nya, ini untuk yang baris pertama, itu kita ganti dengan nominal, untuk baris yang kedua yaitu interval. Simbolnya adalah scale.
Kita langsung ke data view. Kita kopikan data yang sudah kita miliki. Untuk datanya bisa di-download ya di kolom deskripsi. Jadi cara menulisnya sama seperti uji T, 2 sampel. Jadi untuk line ini kita tulis 1111, kemudian 2222, kemudian 3333 ke bawah. Kemudian untuk yang cacat kita tuliskan datanya. Oh ya, untuk menulis koma, kita nggak bisa pakai koma ya, kita pakai titik di sini. Jadi nanti disesuaikan. Oke, kita langsung analyze, kemudian compare min, kemudian one way ANOVA. Pindahkan variabel jumlah produk cacat ke kotak dependent. Dalam hal ini yang tulisannya cacat ya. Kemudian pindahkan production line atau line ke kotak vektor. Oke, kita harus tahu apakah data ini memenuhi asumsi dia memiliki homogenitas varians atau variansinya sama. Maka kita harus cek dulu. Harus cek dulu untuk homogeneity of variant testnya. Jadi di sini ada tulisan option, kita centang homogeneity of variant test, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, ini sudah keluar tes Levin statistiknya. Jadi kita lihat di sini nilai signifikannya yaitu 0,243, lebih dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria H0 diterima. Artinya data pada penelitian ini berasal dari populasi yang homogen atau yang sama. Apabila data tidak homogen, maka SPSS menawarkan beberapa alternatif uji yang lain selain ANOVA. Jadi kita nggak pakai ANOVA, yaitu kita pakai Brown-Forsyth dan uji Welf, yang nanti juga ada pada menu SPSS juga. Oke, karena ini memenuhi asumsi bahwa data homogen, maka kita langsung menguji ANOVA one way-nya. Kita langsung klik analyze, kemudian compare min, kemudian one way ANOVA. Kita lanjutkan dengan klik post hoc, kemudian berikan centang pada Bonferroni dan Scaife. Kemudian kita klik continue. Oke, itu. Nah, ini adalah tampilan dari ANOVA-nya. Nah, yang dilihat itu adalah tabel yang bertuliskan ANOVA. Di sini terlihat nilai signifikannya adalah 0,001, kurang dari 0,05. Sehingga berdasarkan kriteria H0 ditolak. Artinya, ketiga production line menghasilkan produk dengan kualitas berbeda. Ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan. Kemudian, ada juga tampilan yang post hoc. Pada tampilan output ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang berbeda. Ini adalah tabel multiple comparisons atau post hoc-nya. Yang dilihat adalah nilai signifikannya di sini. Nah, uji Scaife maupun Bonferroni itu juga dipakai ya kedua-duanya. Jadi nanti kalau misalkan di skripsi misalkan sebaiknya dicantumkan dua-duanya. Jadi biar lebih kuat. Baik Scaife maupun Bonferroni dicantumkan semuanya. Nah, di sini terlihat bahwa production line 1 dan production line 2 diperoleh nilai signifikan 0,008. Jadi di sini melihatnya perbandingan production line 1, production line 2 nilainya 0,008 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya production line 1 dan production line 2 menghasilkan produk dengan kualitas yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk production line 1 dan production line 3, di sini diperoleh 0,001, kurang dari 0,05, sehingga H0 juga ditolak. Artinya, production line 1 dan production line 3 menghasilkan produk dengan kualitas yang berbeda juga, dan seterusnya. Nah, untuk perbandingan antara 2 dan 3, di sini lebih dari 0,05. Artinya nggak ada perbedaan. Jadi, kita bandingkan baik uji Scaife maupun Bonferroni juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi, bisa ditulis seperti ini.
Oke, itu tadi untuk melakukan uji one way ANOVA. Jadi ketiga asumsi itu harus dipenuhi. Normalitas, ini kita nggak uji normalitas ya. Stepnya untuk normalitas saya skip. Kemudian datanya harus interval dan berasal dari nilai homogen varian yang sama. Terkait dengan bagaimana jika tidak ada homogenitas varians yang tadi kita uji pada Levin test, di akhir video ini saya akan memperlihatkan bagaimana melakukan uji Brown-Forsyth. Oke, kita langsung untuk melakukan kasus yang keempat, yaitu ANOVA two-way. Pada ANOVA two-way ini, selain membandingkan antar kelompok, juga memperhatikan kategori yang terlibat. Kita lihat ilustrasi contoh yang berikut ini. Ini adalah kasus yang akan kita bahas. Ada mahasiswa melaksanakan tugas di lapangan di 4 perusahaan yang berbeda. Setiap mahasiswa diharuskan untuk memasarkan produk perusahaan tersebut selama 3 bulan. Data ini adalah data hasil penjualan produk oleh mahasiswa di 4 perusahaan. Oke, jadi kita lihat di sini, kita akan membandingkan jumlah penjualan pada 4 perusahaan. Ada Unilever, Indomarko, Wings, dan Mayora. Di masing-masing perusahaan ini ditangani oleh mahasiswa yang berbeda. Ada Andi, Bimo, Caca, Desi, dan Erwin. Di mana masing-masing ini melakukan masing-masing mahasiswa ini melakukan pengumpulan data selama 3 bulan. Kita lihat di sini, kita tidak hanya membandingkan kelompok, tapi juga ada subkelompok atau subkategorinya. Nah, dalam hal ini kita akan memakai two-way ANOVA. Jadi cirinya, kalau kita tidak hanya membandingkan kelompok, tapi juga membandingkan kategori di dalam kelompok tersebut. Pertanyaan penelitian yang diajukan, apakah kelima mahasiswa mempunyai jumlah penjualan produk yang berbeda? Nah, ini membandingkan mahasiswa. Pertanyaan penelitian yang kedua, apakah masing-masing perusahaan memiliki tingkat kesulitan dalam memasarkan produk yang berbeda? Atau dengan kata lain, apakah penjualannya berbeda atau tidak? Ini membandingkan 4 perusahaan itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada interaksi antara mahasiswa dan perusahaan? Ini menjadi pertanyaan yang ketiga. Kita akan menggunakan alfa 0,05. Nah, karena pertanyaan penelitian yang diajukan di sini ada 3, oleh karena itu kita juga harus membuat 3 rumusan hipotesis yang berbeda. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi kita bisa rumuskan seperti ini. Untuk pertanyaan penelitian yang kedua, kita bisa rumuskan seperti ini. Sedangkan untuk pertanyaan penelitian ketiga, kita bisa merumuskan interaksi antar faktornya seperti ini. Mahasiswa dengan perusahaan, mahasiswa dengan perusahaan, dan yang kedua. Sampai ke 20. Kenapa? Karena ada 5 mahasiswa dan 4 perusahaan, jadi interaksinya 5 kali 4. Oke, kita akan langsung ke prosedur SPSS. Kita buka variabel view. Pada baris 1, pada name kita tuliskan mahasiswa. Type-nya numerik, desimal 0. Labelnya kita tulis mahasiswa saja. Kemudian value-nya kita tulis namanya. Jadi value 1 kita tulis Andy, 2 Bimo, 3 Caca, 4 Desi, 5 Erwin. Kita tambahkan, untuk measures-nya dia adalah nominal. Baris kedua yaitu perusahaan. Type-nya adalah numerik. Labelnya nama perusahaan. Untuk value kita juga tuliskan masing-masing nama perusahaan tersebut. Measures-nya dia adalah data nominal. Baris ketiga adalah banyak. Ini bisa banyak, bisa ditulis penjualan, bebas ya untuk penamaan yang paling tepat yang mana. Type-nya numerik, desimalnya 0, labelnya jumlah penjualan. Value-nya nggak ada, untuk measures-nya kita buat scale. Oke, kita ke data view. Nah, mengisinya di sini ada 3 kolom.
Kita akan mengisi dari belakang aja biar gampang dipahami. Kita isi yang untuk Andy dulu. Untuk Andy, nah, angka 757472 miliknya Unilever. Unilever tadi kodenya adalah 1. Ke perusahaan berikutnya, misalkan kita Indomarko. Indomarko kasus yang Andy ya. Kasus yang Andy di sini 70, 72, 73. Ini untuk masing-masing Andy. Nah, untuk perusahaan nanti disesuaikan. Jadi contoh untuk kasus Andy ini 78, 79, dan 76. Ini Wings. Wings tadi adalah kodenya 3. Nanti kita tuliskan 333 dan seterusnya. Oke? Seperti ini. Nah, kalau sudah, dengan cara yang sama nanti bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita analisis. Klik Analyze, General Linear Model, kita pilih Univariate. Pindahkan variabel jumlah penjualan ke kotak Dependent Variable. Kemudian pindahkan variabel yang lain, semuanya ya, ke kotak Fixed Factor. Kita akan uji asumsi homogenitasnya, yaitu ini klik tombol Option, kemudian centang Homogeneity Test untuk menguji asumsi varian sama atau enggak. Kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ditemukan hasil skor p-value-nya adalah 0,98. Yang lebih dari 0,05 sehingga diasumsikan bahwa variannya adalah sama. Kalau sudah sama berarti kita bisa lanjutkan menggunakan two-way ANOVA dengan cara kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate. Sama ya, kita lanjutkan, kemudian kita klik Post Hoc. Pindahkan faktor mahasiswa dan perusahaan ke kotak Post Hoc Test 4. Oke, kita pilih Bonferroni. Oke, dan Save. Oke, itu tadi. Oke, ini adalah tabel tes untuk hasilnya. Nah, yang dilihat adalah bagian ini. Tabel ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan menjawab hipotesisnya. Oke, kita coba jawab yang hipotesis yang pertama. Nah, kita untuk hipotesis pertama kan membandingkan mahasiswa. Jadi kita lihat nilai signifikannya ternyata adalah 0. Ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya, kelima mahasiswa itu memiliki jumlah penjualan produk yang berbeda. Kemudian untuk faktor yang kedua, hipotesis yang kedua, karena kita membandingkan perusahaan, maka kita lihat yang bagian baris perusahaan. Di sini nilai signifikannya 0 juga, sehingga H0 ditolak, artinya perusahaan tersebut memiliki tingkat penjualan dalam memasarkan produk yang berbeda. Kemudian, hipotesis yang ketiga, apakah ada interaksi antara mahasiswa dan perusahaan? Diperoleh 0 juga p-value-nya, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, ada interaksi antara kedua faktor tersebut, mahasiswa dan perusahaan. Maksud interaksinya bagaimana? Artinya, performa mahasiswa itu mempengaruhi juga penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita lihat untuk analisis tabel post hoc-nya. Nah, kita tadi ngeklik yang Bonferroni ya. Nanti yang Scaife juga sama. Akan lebih baik kalau ditampilkan keduanya, jadi nanti di analisis data bisa lebih meyakinkan bahwa baik menggunakan Bonferroni maupun menggunakan Scaife menghasilkan kesimpulan yang sama. Oke, di sini diperoleh nilai p-value-nya. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini ada interaksi antar mahasiswa, ada Andi
dan Caca, kita lihat nilai signifikannya, contohnya ya, adalah 1. Andi dan Caca 1. Dengan demikian, karena lebih dari, itu adalah 0,05. Andi dan Caca nilai signifikannya 1, lebih dari 0,5, lebih dari 0,05, H0-nya diterima, artinya tidak ada perbedaan antara kemampuan antara Andi dan Caca dalam memasarkan produknya. Kemudian kita lihat interaksi antara Desi. Kita lihat Desi dengan keempat mahasiswa yang lain. Kita lihat di sini ternyata 0 semua. Dengan demikian, H0 ditolak. Artinya kemampuan Desi itu berbeda dengan keempat mahasiswa yang lain. Jadi dari sini kita bisa membandingkan performa antar mahasiswa. Coba untuk teman-teman dilihat lagi hasil outputnya dan coba juga analisis untuk masing-masing mahasiswa. Siapa yang performanya berbeda, siapa yang performanya sama. Silakan dicoba ya. Oke, kemudian untuk tabel post hoc multiple comparisons untuk perusahaan, caranya juga sama seperti yang tadi. Jadi kita membandingkan bagaimana performa antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, bagaimana penjualannya. Caranya sama ya dengan yang tadi. Misal interaksi antara Unilever dan Indomarko, signifikannya adalah 0, kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan tingkat kesulitan memasarkan produk antara Unilever dan Indomarko. Coba lakukan analisis yang serupa untuk interaksi antar mahasiswa dan antar perusahaan yang lainnya. Oke, itu saja mengenai beberapa uji komparatif, uji statistika untuk kasus parametris. Kita sudah mempelajari bagaimana uji T, 2 sampel berpasangan dan independen, kemudian uji K sampel, one way dan two way ANOVA. Oh ya, setelah ini akan ada tutorial melakukan uji F, yaitu uji Brown-Forsyth dan Welf sebagai pengganti ANOVA untuk nilai varian data tidak sama. Terima kasih dan semoga bermanfaat.